Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala rahimahullah, dalam hadis yang lalu, hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Buraqaq. Wa akhbara subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam hadis ini anna ada'a fara'idhihi, bahwa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban yang Allah tetapkan atau hal-hal yang wajib yang ditetapkan oleh Allah, ahabbu ma taqarraba ilaihi al-mutaqarribun. Dalam naskah yang lain disebutkan ahabbu ilaihi mimma taqarraba bihi ilaihi al-mutaqarribun. Dalam naskah yang lain disebutkan bahwa menunaikan hal-hal yang Allah wajibkan itu adalah amalan taqarrub kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan oleh orang-orang mutaqarribun. Itu menurut versi naskah yang lain. Kalau di versi kita di sini, bahwa menunaikan kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, itu adalah perkara yang lebih dicintai. Ini ahabbu ma taqarraba bihi ilaihi al-mutaqarribun, sesuatu yang digunakan oleh mutaqarribun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang lebih dicintai oleh mutaqarribun, orang-orang yang bertaqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma bedanya kalau yang naskah yang lain berarti apa? Menunaikan perkara yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Kalau yang versi kita di sini berarti mengerjakan perkara yang wajib itu yang lebih dicintai oleh orang-orang yang bertaqarrub. Lebih dicintai oleh orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah. Allahu a'lam. Baik. Qala thumma ba'daha an-nawafil. Kemudian setelah itu adalah an-nawafil. Kalau dari hadis biasanya lebih enak. Yang naskah yang lain, sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah dari hal-hal yang bertaqarrub kepadanya, yang digunakan bertaqarrub kepadanya oleh orang-orang yang bertaqarrub. Jadi amalan yang wajib. Kemudian setelah itu baru an-nawafil. Yang tahqiqan Al-Halabi punya. Itu tahqiqan siapa? Biasanya mana? Ada ya. Baik. Qala rahimahullah. Alhamdulillah lagi. Wa anna al-muhid la yazalu yukthiru min an-nawafil hatta yasira mahbuban lillah. Kemudian kata beliau, orang yang mencintai Allah, dia akan senantiasa memperbanyak amalan-amalan nafilah. Dia akan berbanyak amalan-amalan sunnah sampai akhirnya dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi mahbub bagi Allah. Fa idza sara mahbuban lillah, setelah dia menjadi mahbub Allah, yang dicintai oleh Allah, aujabat mahabbatullahi lahu mahabbatan ukhra minhu lillah. Setelah dia menjadi mahbub bagi Allah,
cinta Allah kepadanya itu mengharuskan adanya cinta lain dari dia, dari hamba tersebut untuk Allah. Fawqa al-mahabbatil ula, fawqa al-mahabbatil ula. Qala, saya paham ya. Setelah dia jadi kekasih Allah, cinta Allah kepadanya itu mengharuskan tumbuhnya cinta lain dari hamba tersebut, menuntut adanya cinta lain dari hamba tersebut kepada Allah, lebih dari cinta yang pertama. Fashaghalat hadhil mahabbatu qalbah. Cinta yang tadi yang muncul baru ini tadi membuat hatinya sibuk, membuat hatinya tersibukkan sehingga tidak lagi punya al-fikrah. Fasaqalat hadhil mahabbatu qalbahu anil fikrah, membuat hatinya itu tidak lagi memikirkan wal ihtimam, punya perhatian bi ghairi mahbubihi, kepada sesuatu yang lain dari yang dicintainya. Wa malakat alaihi ruhahu, dan cinta tersebut yang ukhra ini tadi, fawqal mahabbatil ula, itu menguasai rohaninya, rohnya. Walam yabqa fihi si'atan li ghairi mahbubihi albattah, sehingga tidak ada tersisa di dalam ruh itu tadi tempat yang cukup untuk selain kekasihnya sama sekali. Jadi sudah tertutup. Ini berangkat ya, tahapan ini sampai akhirnya pada tingkatan khullah, sampai pada tingkatan khullah, sehingga betul-betul di dalam hati itu tidak ada lagi terisi kecuali oleh yang dicintai. Bagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai khalilnya. Begitu juga Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, seandainya beliau mau mengambil seorang khalil dari kalangan manusia, maka Abu Bakarlah yang akan dijadikan oleh beliau khalil, karena tingkatnya sudah betul mengisi seluruh. Tapi kan beliau menyatakan, tetapi beliau sudah dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya sudah sampai seperti ini, maka tidak ada lagi tempat untuk yang selain yang dia cintai. Nah, coba bayangkan kalau misalnya yang dicintai itu adalah sesuatu selain Allah, sesuatu selain Allah. Nah, entah itu pekerjaan, entah itu wujud manusia, keluarga, anak, istri, harta. Nah, sebagaimana disebutkan oleh beliau pada bab-bab yang paragraf yang lalu, udzilah fi dunya wal barzakh wal yaumil akhir. Fasara dzikru mahbubihi wa hubbuhu mithla wa mathaluhu al-a'la malikan lazima qalbahu. Atau di dalam naskah yang lain, malikan lizimami qalbihi. Nah, yang kita baca, malikan lizimami qalbihi. Nah, akhirnya setelah dia menjadi hatinya disibukkan dengan cinta kepada Allah yang lebih dari cinta yang pertama, karena Allah mencintai dia, maka setelah dia menjadi mahbuban lillah, sara dzikru mahbubihi, ketika dia mulai muncul cinta ukhra, mahabbatun ukhra itu tadi muncul, sara dzikru mahbubihi, menyebut mengingat
mahbubnya, kekasihnya, sosok yang dicintainya, wa hubbuhu, mencintai mahbub tersebut, wa matsalahul a'la, dan matsalahul a'la, sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha mulia, malikan, itu akan menjadi penguasa, menjadi raja, lizimami qalbihi, akan menjadi raja yang mengendalikan hatinya, mustauliyan ala ruhihi, berkuasa atas rohnya, istila al-mahbub ala muhibbihi as-sadiq. Jadi seperti berkuasanya al-mahbub kepada orang yang mencintainya, yang jujur dalam mencintainya, fi mahabbatihi allati qad jama'at wa hubbihi kulluha lahu, yang semua kekuatan cinta itu tertuju hanya kepada mahbubnya ini tadi, matsalul a'la. Nah, itu kalau kita ini gimana membayangkan? Ya, lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika betul-betul mereka mencintai Allah. Nah, segala sesuatu yang datang dari Allah, perintah-perintah itu, nah, lebih mereka dahulukan daripada bahkan diri mereka, bahkan nah, keluarga, bahkan dari anak dan istrinya, bahkan dari kerabatnya, dari orang tua. Semua mengendalikan hati. Jadi cinta tersebut mengendalikan hati mereka. Wala raiba anna hadzal muhib, dan tidak diragukan lagi bahwa muhib tersebut yang mencintai ini tadi, in sami'a bi mahbubihi, dia kalau mendengar dengan mahbubnya, wa in absara bi mahbihi, wa in batisha bihi, wa in masya bihi, kalau dia melihat dengannya, memukul, menggenggam dengannya, melangkah dengannya, fahuwa fi qalbihi, dan dia ada di hatinya. Maksudnya di sini ada di hatinya bukan zat sosok yang dicintai itu tadi. Tidak akan mungkin. Maksudnya itu. Ya. Nah, ketika dia yang seperti ini, nah, orang banyak salah ketika dia merasa bahwa dia sudah mencintai Allah, seakan-akan Allah itu menyatu dengan dirinya, padahal tidak. Seperti juga kita. Ketika seseorang mungkin mencintai istrinya, mencintai anaknya, tidak ada mereka di dalam hatinya, artinya jasad mereka di dalam hatinya, tidak. Kan begitu. Tapi semua apa yang tentang mereka ada dalam hatinya. Dipikirkannya maslahat mereka, bagaimana perhatiannya pada mereka. Begitu juga fahuwa fi qalbihi, dan Allah ada di hatinya. Wa ma'ahu. Ini maksudnya bukan zat Allah masuk dalam hatinya, tidak. Sifat-sifatnya, namanya. Wa fahuwa fi qalbihi wa ma'ahu. Allah ada di hatinya, wa ma'ahu, bersamanya, wa anisuhu, menjadi anisuhu, artinya teman dekatnya, teman duduknya. Dia tidak merasa kesepian. Wa sahibuhu, dan menjadi sahibnya yang selalu menyertai dia. Fal ba'huna, yani ba di sini, hahuna ba'ul musahabah. Artinya ketika disebutkan waridna, yani dalam hadis fabiya yamshi, fabiya yasma, wa fabiya yubtir. Di ba di situ ba musahabah, huruf jar itu ba musahabah. Selalu Allah menyertai matanya, pendengarannya, penglihatannya. Wahya musahabatun la nadhira laha, yaitu persahabatan atau penyertaan yang la nadhira laha, yang tidak ada bandingannya. Wala tudraku, dan bahkan tidak bisa ditangkap, tidak bisa dicerna bi mujarradil ikhbar, seperti kita sekarang ini. Tidak mungkin bisa diterangkan dengan beri cerita ini, nggak bisa kita kenal. Sebagian kita mungkin dah. Anha la tudraku bi mujarradil ikhbari anha wal ilmi biha, tidak bisa hanya sekedar maklumat, tahu ya, tapi membayangkannya seperti apa? Nggak bisa kita membayangkan bagaimana orang itu yang dekat kepada dengan Allah ini, yang mencintai Allah ini, yang Allah kemudian menjadi matanya, Allah menjadi telinganya,
Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Fabiya yasma', fabiya yubsir, fabiya yamshi, fabiya yabtish, kata Allah. Ya, tidak bisa kita membayangkannya seperti apa. Maka kata beliau, fal mas'alatu haliyah, la ilmiyatun mahdhah. Jadi kondisinya masalahnya ini sekarang bukan masalah yang ilmiah semata, bukan, tapi haliyah. Ini kenyataan. Bagaimana konkretnya? Itu nggak bisa kita terangkan dengan kalimat. Tapi kalau misalnya mau ngambil contoh, lihatlah kembali. Nah, man arada an yastan falyastan biman qad mata. Lihat bagaimana para sahabat. Kembali kita ke sana kita untuk melihat bagaimana mereka orang-orang yang matanya, nah, telinganya, orang-orang yang mereka itu betul Allah katakan fabiya yasma' wa biya yubsir wa biya yamshi. Yang seperti dilanjutkan apa? Dilanjutkan oleh Allah dalam hadis itu, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta kepadaku pasti aku berikan. Langsung saat itu juga. Kalau dia minta perlindungan, langsung saat itu juga dilindungi oleh Allah. Kita lihat bagaimana dalam perang Qadisiyah misalnya, perahu-perahu sudah dihancurkan oleh tentara Persia. Tidak ada lagi tempat menyeberang. Gimana caranya? Sholat semua pasukan. Semua sholat saat itu juga minta. Jalan nyeberangi sungai. Sungai Efrat berenang dalam dan ganas. Subhanallah, mereka berjalan seakan-akan berjalan di atas daratan. Tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang basah kaki-kaki kuda mereka. Nah ini di saat itu juga seperti Al-Ana Al-Hadrami, sahabat juga seperti itu juga kejadiannya. Nggak ada perahu, gimana kita mau menyeberang? Bismillah, jalan. Ya, jalan. Makanya kita sampaikan, sama-sama kita dengan para sahabat baca bismillah. Kenapa kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan? Ya. Nah ini yang disebutkan oleh beliau, la tudraku bi mujarradil ikhbari anha wal ilmi biha. Tidak bisa hanya sekedar berita dan pengetahuan semata. Dan ini bukan juga masalah ilmiah mahdah, tapi haliyah. Ya, nah, keadaan. Maka mereka yang mungkin ikhlaskan niat dan jalankan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis ini, akan Allah berikan apa yang dia minta. Pernah juga, karena kalau tidak ditambah dengan nyanyi keikhlasan, mungkin dia mencari ini belum tentu dia dapat. Pernah disebutkan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nah beliau menyebut, entah beliau yang mengalami atau orang lain, mendengarkan kalimat, kalau kamu bisa ikhlas, kamu bisa menjaga ibadahmu atau apamu dalam 40 malam, akan Allah munculkan hikmah dari lisanmu. Nah, dia coba dalam 40 malam perintah ikhlas atau apa, kok enggak muncul. Kamu niatkan mencari hikmah itu, ya tidak muncul. Cuma kamu lakukan karena Allah. Lakukan itu karena Allah. Nah, makanya diingatkan juga oleh Rasulullah. Nah, hal ini seperti innamal a'malu binniyat. Baik. Wa idza kana al-makhluq yajidu hadha fi mahabbatil makhluq. Kalau sesama kita makhluk menemukan seperti ini dalam mencintai orang lain. Nah, artinya seperti yang kita gambarkan tadi. Bagaimana dia mencintai keluarganya, anak dan istrinya. Hum fi qalbi. Hum ulaika fi qalbi. Mereka selalu ada di dalam hatinya. Apa ikut dalam dadanya? Enggak. Mereka di rumah, mungkin di ma'hadnya, di pondoknya, belajar atau tempat kerjanya, dia di tempat lain. Nah, tetapi selalu bersama dia. Dia merasa terhibur walaupun berjauhan dari mereka, anaknya tugas yang satu di mana. Nah,
Nah, ini cinta itu. Nah, ini dirasakan juga antara kita dengan sama kita. Allati lam yukhlaq laha wa lam yuftar 'alaiha, yang padahal cinta yang seperti itu tidak diciptakan untuk itu. Dan bukan itu fitrah. Ya. Nah, kama qala ba'dul muhibbin, bagaimana kata sebagian orang-orang yang mencintai. Artinya perasaan seperti itu ada pada makhluk walaupun itu bukan fitrahnya. Artinya bukan untuk itu dia diciptakan. Ya. Nah, di sini disebutkan sebagian orang-orang yang mencintai, khayaluka fi aini wa dzikruka fi fami wa maswaka fi qalbi fa aina taghibu. Bayang-bayangmu di mataku, namamu di bibirku, tempat kembalimu dalam hatiku. Kemana engkau lenyap? Mau kemana kamu akan pergi? Tidak akan bisa kamu hilang. Semua ada di dalam dirinya. Terbayang anaknya, terbayang istrinya, atau yang suaminya, nama-nama mereka terlalu disebut. Nah, kadang-kadang salah ucap. Makin banyaknya anak-anak yang di saya ini salah ucap semua ini. Salah panggil. Nah, qala rahimahullah wa qala akhar, yang lain mengatakan, wa min ajabin anni ahinnu ilaihim, sungguh aneh, termasuk aneh, aku rindu kepada mereka. Wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i, aku tanyakan tentang mereka orang-orang yang kutemui padahal mereka bersamaku. Siapa mereka yang bersamaku tadi? Dhamir yang ilaihim tadi, orang-orang yang dicintainya, kerabatnya, anak pamannya, sepupunya. Nah, wahum ma'i, padahal mereka bersamaku. Atau mungkin dia merantau, ya, meninggalkan kampung halaman. Dia tanya si orang yang bertemu, dari mana? Dari Solo. Lalu dia tanya, gimana si fulan? Padahal mereka ada di dalam dirinya, selalu diingatnya. Paham ini kan? Qala wa tatlubuhum aini wa hum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wa hum min adlu'i wa hum baina adlu'i. Mataku mencari mereka padahal mereka ada di hitamnya. Wa yashtaquhum qalbi, hatiku rindu kepada mereka padahal mereka ada di dalam dadaku. Nah, ini yang ahli-ahli romantis ini ya, para abah, para mahan. Nah, ya, nah ini yang pada seorang manusia seperti itu. Anak kepada orang tuanya dia rindu. Misalnya pergi jauh, tanya, gimana abi, gimana abiku, gimana umiku, gimana keluarga, temannya, teman kecilnya, sahabatnya, gimana si fulan. Padahal dia juga mikirkan. Wa hadza altaf min qaulin akhar. Ini lebih lembut lagi. In qultu ghibti qalbi ghibta fa qalbi la yusabjibuni. Kalau aku katakan kamu hilang, kamu lenyap, padahal hatiku tidak mengakui benar. Artinya hatiku tidak membenarkan. Kenapa? Enggak hilang karena selalu diingat. In anta fihi makan sir lam taghib. In anta fihi makan sir lam taghib. Nah, karena engkau di dalamnya, di dalam hatiku ada tempat rahasia yang tidak akan mungkin lenyap. Au qultu ma ghibta qala taraf zakadib. Kalau aku katakan engkau tidak hilang, engkau tidak lenyap, tetapi mataku mengatakan kamu dusta. Mata mengatakan dusta loh. Kok dusta? Iya, dibilang gaib, nyatanya matanya tidak melihat. Dibilang dia gaib, dibilang dia tidak gaib, matanya tidak melihat. Dibilang dia gaib, hatinya teringat. Waqad tahayyartu baina as-sidqi wal kadhib. Sungguh aku bingung berada antara dusta dan kebenaran. Ini orang yang kalau di dalam naskah yang lain dhamirnya bukan ta tapi ti. Ini jarang-jarang yang seperti ini karena mereka memang mengungkapkan untuk dengan saudaranya. Mereka mencintai saudaranya, sahabatnya, temannya luar biasa. Hampir jarang kalau yang cerita syair-syair
Dulu itu yang soraha dengan domir fi ini. Paling-paling kalau misalnya apa, syair-syair jahiliyah, ya, syair-syair jahiliyah. Nah, itu yang digantungkan di Ka'bah. Qala falaisa syai'un adna ilal muhib min mahbubi. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada orang yang mencintai daripada kekasihnya, dari orang yang dicintai. Anak, nah, kepada orang tuanya, atau orang tua pada anaknya, suami pada istri, istri pada suami, sahabat kepada sahabat, murid pada guru, atasan pada bawahan. Kalau sudah itu sudah terikat dengan ada cinta di antaranya, luar biasa dekatnya. Tidak ada yang lebih dekat dari mereka. Nah, dari yang dicintainya. Wa rubbama tamakkanat minhul mahabbatu hatta yasira adna ilaihi min nafsihi. Bahkan seringnya, nah, cinta itu menguasai kokoh di dalam hatinya sampai akhirnya tidak ada yang lebih dekat lagi daripada kepada dia dari apa? Nah, bahkan lebih yasira adna ilaihi min nafsihi. Bahkan jadi lebih dekat kekasihnya itu daripada jiwanya sendiri. Lihat bagaimana para sahabat dengan Rasulullah SAW. Bihaitu yansa nafsahu. Dia lupakan dirinya wala yansahu, tapi dia tidak lupa dengan yang dicintai. Ya, hatta dalam keadaan terjepit yang luar biasa. Ubayd bin Adi membuktikannya kepada kita. Bagaimana kalau engkau ditukar dengan Muhammad SAW menggantikan tempatmu? Wallahi, seandainya aku dengan keluargaku dalam keadaan senang-senang dengan anak dan istri, aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri. Aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri. Makanya mereka pun takjub. Luar biasa memang sampai ketika dalam perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, nah, Nu'man bin Mas'ud dia. Itu tidak As-Saqafi melihat bagaimana para sahabat Rasulullah, nah, begitu memuliakan Rasulullah SAW. Dia kembali kepada orang-orang Quraisy dan berkata, aku pernah ke Kisra Persia, melihat Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Belum pernah aku melihat seorang diagungkan oleh sahabatnya, yakni pengikutnya, seperti Muhammad SAW diagungkan oleh para sahabat. Luar biasa penghormatan dan pengagungan para sahabat. Setiap dia bicara, SAW, semua tertunduk. Tidak ada yang berani angkat bicara. Setiap dia berbuat, selalu mereka berlomba untuk dia bicara, semuanya diam. Nah, dia berkata menyuruh, semuanya berusaha untuk mengerjakan. Bahkan sampai kalau Rasulullah SAW buang ludah air liur, nah, itu berebut mereka menampungnya. Yang ini merupakan khusus bagi Rasul SAW. Sisa-sisa wudhu beliau mereka usapkan ke badan mereka. Sampai juga ketika, nah, beliau cukur rambut, nah, semua sahabat berebut. Qala uridu li anta dzikraha fa ka'annama tumatsalu lil laila bi kulli sabilin. Aku ingin melupakan namanya, tetapi seakan-akan Laila menjelma dalam semua rupa. Nah, silakanlah mana yang lebih asik antumnya. Ini sangat seperti itu orang yang dia ini dengan sahabatnya. Jadi jangan dibayangkan artinya mereka yang berpasang punya perasaan ini kepada yang bukan halal untuk dia. Ya. Nah. Wa qala akhar, yang lain berkata, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'dab tiba'u 'ala an-naqid. Hati ingin melupakan kalian. Lihat, kan enggak perempuan laki-laki kan? Menunjukkan apa? Eratnya persaudaraan, persahabatan mereka. Yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'dab tiba'u 'ala an-naqid. Hati ingin melupakan kalian, tapi tabiat enggan untuk berpindah. Hati tidak perasaan tidak bisa berpaling, tetap ingat kepada mereka. Wa khassa fil hadits as-sam' wal basar wal yad wal rijl bidzikri fa inna hadhihi al-alat alatul idrak wa alatul fi'li. Kenapa dikhususkan khusna fil hadits as-sam' wal basar wal yad? Dikhususkan penyebutan telinga, mata, tangan,
kaki. Khusus bizikri, ini dikhususkan penyebutannya. Fa inna hadhil alat alatul idrak wa alatul fi'li. Ini semua adalah alat-alat untuk menangkap, menjangkau, meraih, dan juga alat-alat untuk bekerja. Wasam wal basar yuridani 'ala al-qalbi iradatan wal karaha. Mata dan telinga itu menyodorkan kepada hati iradah wal karaha, keinginan, cinta dan benci. Cinta dan benci. Wa yajlibani ilaihi al-hubba wal bughd. Maksudnya sama. Ada keinginan, ada ketidaksukaan, ada cinta, ada benci. Apa sebabnya? Pendengaran dan penglihatan. Wa yusta'malul yad warid, lalu digunakanlah tangan dan kaki. Kalau benci sudah jauh atau mungkin mukul. Kalau cinta dia akan datang. Pejabat tangan. Fa idza kana sam'ul 'abdi billahi, maka ketika pendengaran seorang hamba dengan Allah, bersama Allah, wa basarahu billah, matanya juga dengan Allah, kana mahfuzan fi alati idrakihi, berarti dia terpelihara di dalam alat-alat penangkapannya, alat-alat penjangkauan idraknya. Wa kana mahfuzan fi hubbihi wa bughdihi, dan berarti dia terpelihara dalam cinta dan bencinya. Fa hufidha fi batshihi wa mashihi, lalu dia pun akan dijaga dalam langkah dan genggamannya. Kalau matanya terpelihara, telinganya terpelihara, kan enggak akan dia mau mendengarkan suara, apalagi telepon-teleponan, surat-suratan, ya, SMS-an. Apalagi kalau videonya itu sampai pakai video call, nah itu telepon-teleponnya pakai video call, nggak akan mungkin. Itu kalau dia terpelihara pendengaran dan penglihatannya, terpelihara cinta dan bencinya, dan terpelihara akhirnya apa? Tangan dan kakinya, langkahnya terpelihara. Dia nggak akan ke sana. Tangannya juga nggak akan terayun untuk ke sana, mengambil, memegang, menulis. Wa ta'ammal kaifa iktafa bi dzikri sam'i wal basari wal yad wal rijli wal anil lisan. Renungkan bagaimana di situ dalam ayat hadis itu dicukupkan oleh Allah menyebut telinga, mata, tangan dan kaki, tidak menyebut lisan. Fa innahu, karena idza kana idraku sam'i alladhi yahsulu bi ikhtiyari, yakni karena ketika penangkapan telinga yang itu terjadi dengan upaya, dengan ikhtiar, taratan, kadang dengan usaha untuk mencari-cari dengan, wa bi ghairi ikhtiyarihi taratan, kadang-kadang tanpa keinginan, tanpa usaha. Wa kadzalikal basar, juga basar, pandangan mata, qad yaqa'u bi ghairi ikhtiyar faja'atan, kadang-kadang terjadi dengan tiba-tiba, bukan karena keinginan, lewat, enggak sengaja, tatapan. Nah, misalnya seperti itu. Wa kadzalikal harakatul yad, wa kadzalika harakatul yad, begitu pula gerak tangan, warijl allati la budda lil 'abdi minha, yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh seorang hamba. Fa kaifa bi harakatil lisan, bagaimana dengan gerakan lisan, allati la taqa illa bi qasdin. Nah, kalau yang perkara-perkara tadi itu dilakukan oleh seorang hamba kadang dengan usaha, kadang-kadang tidak sengaja, mendengar suaranya, melihat sosok wajahnya ataupun matanya ataupun bentuknya, orangnya lewat misalnya, kemudian tangan dan kaki yang mau tidak mau memang harus dia lakukan. Orang berjalan, orang melangkah, mungkin terayun. Nah, bagaimana dengan lisan yang kerjaan lisan ini la taqa illa bi qasdin wa ikhtiyar, di mana kerjaan gerak lisan itu dengan usaha dan dengan niat, dengan sengaja. Wa qad yastaghnil 'abdu anha illa haitsu umira biha, dan kadang seorang hamba itu tidak membutuhkannya kecuali ketika diperintahkan dia untuk bicara, untuk bersuara. Wa aidan
fanfi'alul lisan, juga kerja lisan, ya. Nah, anil qalbi atam, atau terpengaruhnya, atau pengaruh lisan. Nah, pengaruh lisan anil qalbi atam min infi'ali sa'iril jawarih. Artinya, nah, terhadap hati itu jauh lebih sempurna dibandingkan infi'al sa'iril jawarih. Nah, kesan yang ditimbulkan oleh lisan terhadap hati itu jauh lebih hebat dibandingkan anggota tubuh lainnya. Fa innahu turjumanuhu wa rasuluhu. Kenapa? Lisan itu penerjemah apa yang ada di dalam hati. Sehingga kalau dia berucap, dia akan memberikan kesan ke dalam hati. Makanya kata mereka, kalau itu keluar dari hati, masuknya ke dalam hati. Wa rasuluhu. Dan lisan itu putusan dari hati tersebut. Nah, qala wa ta'ammal kaifa haqqaqa ta'ala kaunal abdi bihi inda sam'ihi wa basarihi wa batshihi wa mashihi bi qawlihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bagi lihat bagaimana Allah membuktikan, ya, menyatakan betul-betul bahwa hamba tersebut dengan Allah, bersama Allah ketika pendengarannya, ya, inda sami, ketika dia mendengar, ketika dia melihat, ketika dia mengayunkan tangan dan melangkah. Dengan pernyataan Allah dalam hadis, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya, dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Tahqiqan likaunihi ma'abdihi. Ditahqiq, dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya bahwa dia menyertai hambanya. Nah, bahwa Allah bersama hambanya. Wa kaunu abdihi bihi. Dan hambanya itu bersama Allah, dibimbing oleh Allah, fi idrakatihi, dalam tangkapannya, di sam'ihi wa basarihi, dengan pendengaran dan penglihatannya, wa harakatihi biyadihi wa rijlihi, dan geraknya dengan tangan dan kakinya. Ta'ammal, renungkan, kaifa qala, bagaimana Allah mengatakan, fa biya yasma, denganku dia mendengar, wa biya yubsir, denganku dia melihat, wa biya yabtish, denganku dia menggenggam. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan faliya yasma waliya yubsir waliya yubtish waliya yabtish. Allah tidak mengatakan untukku dia mendengar, untukku atau karena aku dia melihat atau menggenggam. Nah, qala rahimahullah, wa rubama yadhunnu dhann anna lam al-aula bihadha al-mawdi'. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa lam seperti kalimat liyat yasma itu lebih utama daripada biya yasma pada masalah ini. Karena hiya adall 'ala al-ghayah wa wuqu'u hadhihi al-umur lillah. Karena lam itu lebih jelas menunjukkan kepada tujuan, dan jatuhnya hal-hal ini tadi karena Allah. Wadzalika akhas min wuqu'iha bihi, dan itu lebih spesifik dari terwujudnya itu, dan dikatakan dengan bihi. Nah, min wuqu'iha bihi, ini terjadinya hal-hal tadi dengan Allah. Nah, wa hadza min al-wahm, ini maksudnya wallahu alam, yakni ketika beliau menyatakan lam itu menurut mereka lebih tepat karena itu lebih jelas menunjukkan tujuan. Karena orang itu berbuat kan karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, itu lebih jelas menunjukkan tujuan terjadinya hal-hal tadi. Nah, karena Allah daripada, dan dia bahkan itu lebih khusus dibandingkan kalau ini min wuqu'iha, nah terjadinya umur tadi bihi dengan Allah.
Qala, daripada dengan ba itu lebih tepat dengan lam kata mereka. Wa hadza wahm minal wahmil wal ghalat. Ini termasuk kekeliruan dan kesalahan. Ini salah. Id laisatil ba hahuna limujarradil isti'anah. Ba di situ dalam hadis itu bukan sekedar isti'anah. Ini artinya dengan bantuan Allah dia melihat, bukan. Fa inna harakatil abrar wal fujjar, karena gerak-gerik orang yang baik, banyak kebaktiannya, banyak amalannya, dan orang-orang yang fajir, wa idrakatihim, dan tangkapan mereka, jangkauan mereka dengan pendengaran ataupun dengan penglihatan, innama hiya bima'unatillahi lahu. Itu memang dengan tidak lain memang dengan pertolongan Allah, bantuan Allah untuk mereka. Tetapi wa innamal ba, tetapi al-ba' di sini tidak lain adalah hahuna lil musahabah. Tetapi ba di sini tidak lain adalah lil musahabah, penyertaan, menyertai. Musahabah itu mengiringi, menyertai. Wa ay innama yasma'u wa yabsiru wa yubtishu wa yamshi wa ana sahibu wa ma'ahu. Ana sahibuhu wa ma'ahu. Jadi maknanya adalah dia mendengar, dia melihat, hamba itu memegang, hamba itu melangkah, dan aku bersama adalah sahabatnya, temannya. Aku bersama dia, kata Allah. Kaqaulihi fil hadis al-akhir, seperti sabda firman Allah dalam hadis yang lain. Ana ma'a abdi, aku bersama hambaku. Ma dzakarani, selama dia mengingatku, menyebut namaku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak denganku dua mulutnya. Ini dua bibirnya. Nah, qala wa hadhihi hiyal ma'iyatul khassah. Inilah dia yang namanya ma'iyatul khassah al-madhkurah fi qaulihi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, ma dhannuka ya Abi Bakar, ya Abu Bakar, apa sangkaanmu wahai Abu Bakar, bisnain, dengan dua orang, Allahu tsalisuhuma, Allah yang ketiganya. Wa qauluhu ta'ala wa innallaha lama'al muhsinin. Ini juga ma'iyatun khassah. Innallaha wa qauluhu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini juga ma'iyatun khassah, Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Wa qauluhu wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini ma'iyah khassah. Yang terakhir qauluhu ta'ala li Musa wa Harun innani ma'akuma asma'u wa ara. Fahadihil ba mufidatun li makna hadihil ma'iyyah dunal